Hai zodiak Aries, apa kabarnya di tahun baru ini? Semoga di tahun baru kehidupanmu jauh lebih baik dari tahun sebelumnya dan semakin murah rezeki serta selalu diberikan kesehatan. Oke, ini adalah readingan untuk zodiak Aries di bulan Januari. Dan mohon diingat, readingan ini bersifat general, jadi belum tentu cocok untuk semua yang berzodiak Aries. Kalau seandainya kalian merasa readingan ini kurang cocok, kalian bisa cek birth chart kalian di Sun Moon Rising-nya, karena bisa jadi energi kalian nyangkut di zodiak Sun Moon Rising kalian ya. Dan energi yang terbaca di sini juga bisa vice versa, bisa energi kalian yang terbaca atau energi orang yang sedang dealing dengan kalian. Oke, dan untuk zodiak yang terbaca di sini ada zodiak dari Earth sign yaitu Capricorn, Virgo, dan Taurus. Ada zodiak dari Fire sign yaitu Leo, Aries, dan Sagittarius. Ada zodiak dari Air sign juga yaitu Gemini, Aquarius, dan Libra. Ada zodiak dari Water sign juga ada ya, yaitu Pisces, Cancer, dan Scorpio. Untuk energi yang paling kuat di sini yaitu energi dari Libra, cukup kuat di sini. Energi dari Aquarius cukup kuat di sini ya. Oke, Aries, energimu di bulan ini adalah the star ya. Jadi bulan Januari ini adalah bulan yang sangat cerah untukmu karena segala sesuatunya kamu sangat bahagia di bulan ini. Ya, jadi kamu banyak mengalami sebuah pencerahan atas apa yang banyak terjadi dalam hidupmu sebelumnya. Ya, bisa jadi kamu saat ini lebih banyak healingnya. Banyak sekali pemikiran-pemikiran baru yang muncul saat ini di dalam kehidupanmu ya. Mungkin karena kamu telah mengalami banyak kejadian-kejadian yang berat sebelumnya, sehingga saat ini kamu lebih bijaksana, lebih tahu apa yang harus dilakukan. Bisa jadi kamu healing dari hubungan yang sebelumnya juga, karena hubungan yang sebelumnya sepertinya begitu toksik buat kamu. Di sini ada kartu Five of Wands sebagai challenge atau tantangan kamu di sini. Jadi di Five of Wands ini bisa jadi kamu selama ini dealing dengan seseorang yang toksik, dealing dengan seseorang yang mau menang sendiri ya, tidak terlalu memikirkan perasaanmu, sehingga kamu dibuat kesal ya. Jadi selama ini kamu sering dibuat kesal oleh orang ini yang saya rasakan ya. Dan di sini juga ada kartu Five of Swords, di mana kamu selalu beradu argumen dengan orang ini ya, kamu selalu berkonflik dengan orang ini. Mungkin baik sebentar, setelah itu konflik lagi, ribut lagi, baikan lagi, tapi lebih banyak ributnya yang saya rasakan ya. Dan di Five of Swords ini juga berarti bahwa dia seperti pintar memutarbalikkan fakta. Jadi kalau seandainya di sebuah keributan atau konflik, sebenarnya kamu yang benar Aries, tapi dia bisa membuat kamu di posisi yang salah dan dia yang benar ya. Jadi dia sangat pintar untuk beradu argumen, dia sangat pintar untuk memutarbalikkan fakta yang sehingga terkadang kamu kesal dibuatnya ya. Di masa lalu kamu bisa jadi dealing dengan seseorang yang kurang dewasa. Di sini ada Page of Pentacles, mungkin dia kurang banyak pengalaman dalam sebuah hubungan yang serius atau hubungan yang komit ya, karena dia kurang dewasa. Walaupun usianya sudah dewasa, tapi mungkin dia berjiwa muda, masih belum sanggup untuk berkomitmen, masih belum sanggup untuk memegang sebuah tanggung jawab dalam sebuah hubungan. Jadi itulah penyebabnya kalau kalian itu sering ribut ya, karena kamu dealing dengan seseorang yang kurang dewasa ya. Kemungkinan kedepannya dia akan datang lagi untuk meminta maaf, karena di sini ada Page of Cups ya. Dia akan mencoba untuk berkomunikasi lagi denganmu, dia akan mencoba untuk seperti basa-basi dulu ya. Jadi
dia mungkin akan kontak kamu lagi ya, walaupun dia udah lama menghilang. Di saat kamu sudah mulai healing, di saat kamu sudah mulai menata kembali hidupmu yang baru, menata kembali hidupmu lebih baik, dia yang sudah kamu usaha untuk melupakannya, akhirnya dia nongol lagi ya. Jadi kalau misalnya ini ada di sebuah hubungan yang belum ada statusnya, yang masih sama-sama single, jadi ada kemungkinan dia akan berkomunikasi, dia akan datang lagi, mungkin tidak langsung mengucapkan minta maaf, bisa jadi dia menanyakan kabarmu dulu, bisa jadi dia ngobrol santai dulu ya, tapi dari bahasa tubuhnya akan terlihat kalau dia merasa bersalah dan ingin minta maaf ya. Kalau misalnya kalian sudah berpasangan, sudah berpacaran ya, jadi dia akan minta maaf kalau selama ini sudah membuat kamu kesal ya. Dan dia ingin memperbaiki hubungan. Dan apa yang terjadi ke depannya? Di sini ada King of Wands ya. Jadi saya merasa bahwa kedepannya dia jauh lebih dewasa, tapi nggak jauh-jauh amat ya. Jadi maksudnya perubahannya tidak terlalu yang signifikan yang saya lihat, karena di sini King of Wands. Jadi King of Wands itu lebih dewasa sedikit daripada King yang lain ya. Di sini saya merasa bahwa dia ini tertarik kalau kamu cuek. Kalau misalnya kamu sudah bisa move on, contohnya ya, kamu sudah bisa menata hidupmu kembali, totonya dia datang untuk sekedar menahanmu untuk move on ya, hanya sekedar menahan untuk move on, tapi tidak ada kejelasan atau kelanjutan yang jelas mau dibawa kemana. Tapi di sini saya merasa bahwa dia semakin hari semakin respect sama kamu Aries, karena di King of Wands ini berarti dia benar-benar masih respect sama kamu. Apalagi belakangan ini kamu terlihat begitu bersinar karena energimu ada di The Star. Energimu ada di The Star. Jadi saat ini, di saat kamu move on dari dia, di saat kamu sudah menata hidupmu kembali, dia mulai respect sama kamu karena kamu berhasil menjalankan self love. Kamu tahu artinya self love dan kamu mampu adil terhadap dirimu sendiri, maka dia akan jauh lebih respect ya. Dan tetapi dia seperti ini ya, kalau misalnya kalian belum punya status hubungan, dia itu seperti nggak mau ditinggalkan atau mungkin nggak mau kehilangan fans. Jadi dia akan tetap menghubungi kamu ya, karena dia nggak mau kehilangan, tapi dia juga masih belum bisa memberikan sebuah kejelasan atau kepastian. Bisa jadi kamu dealing dengan seseorang yang sudah menikah juga bisa. Jadi intinya dia terkadang masih sering bermain api yang saya lihat di sini ya, yang pada akhirnya dia sendiri yang kebakar ya. Orang yang bermain api dialah yang akan terbakar. Itu yang saya rasakan di energinya King of Wands dari yang saya baca di sini energinya ya. Dan ini yang kamu takutkan, ada Ten of Swords ya. Jadi kalau dia balik, atau misalnya ada seseorang yang balik, ada seseorang yang mendekatimu, nggak mesti dia ya, kalaupun ada seseorang yang mendekatimu, kamu tuh takut kalau misalnya kamu tuh disakiti lagi, kamu dikecewakan lagi, kamu ditinggalkan lagi. Jadi kamu harus mengalami healing lagi, pemulihan lagi gitu ya, karena kamu nggak mau terus-terusan di posisi yang sakit hati terus ya. Mungkin selama ini kamu selalu di posisi yang disakiti ya. Jadi kalau misalnya dia balik, kamu tuh kayak nggak mau diperlakukan sama seperti dulu lagi. Kalau orang baru yang datang sama kamu ini, berarti kamu takut kalau misalnya orang baru itu akan menyakitimu lagi sama seperti hubungan sebelumnya. Itu sebenarnya kalau kamu punya trauma, itu sebenarnya harusnya kamu untuk mengantisipasi, lebih pandai membaca orang sebelum kamu jatuh cinta. Jadi sebelum kamu jatuh cinta, kamu sudah tahu orang macam apa yang membuatmu jatuh cinta. Sehingga kalau next kamu ketemu dengan orang baru lagi, kenalan dengan orang baru lagi, kamu akan tahu apa yang harus kamu lakukan sebelum kamu jatuh cinta. Jadi kalau dia sudah melakukan hal yang benar dan memperlakukanmu dengan sangat respect, maka kamu boleh jatuh cinta. Sebelum dia melakukan hal yang benar dengan
kehidupanmu atau denganmu, kamu nggak boleh jatuh cinta dulu, karena itu nanti akan berat dan kamunya yang akan sakit hati. Jadi seperti itu gambarannya untuk kedepannya ya. Jadi takut itu boleh, tapi jangan sampai takut itu mempengaruhi hubunganmu ke depannya. Oke, jadi di sini ini memang ketakutanmu di setiap ketemu orang, kamu nggak mau disakiti, kamu takut masih disakiti ya. Nggak boleh seperti itu ya Aries, kalau kamu merasa seperti itu. Kalau nggak, ya oke, nggak apa-apa ya. Dan apa yang dia rasakan denganmu di sini ada Five of Pentacles, dimana saat ini mungkin kamu lebih fokus dengan pekerjaanmu, kamu lebih fokus dengan kehidupanmu, sehingga kamu nggak terlalu fokus sama dia. Jadi dia merasa seperti kamu mengabaikan dia, dia merasa kamu nyuekin dia, kamu dingin sama dia, ya itu sebenarnya karena mungkin dulunya dia yang mulai duluan ya, tapi pada akhirnya kamu healing, kamu bisa berlaku adil terhadap dirimu sendiri karena kamu pantas untuk dicintai, jadi akhirnya kamu move on dan dia merasa kalau kamu mulai menjauh, kamu mulai meninggalkan dia, mungkin kamu terlihat move on dan terlihat bahagia sehingga dia merasa lebih menderita kalau nggak ada kamu, misalnya seperti itu, merasa kalau kamu udah nggak ingat dia lagi, kamu sudah dingin sama dia, dia merasa hal itu ya. Dan ini apa yang kamu inginkan Aries, di sini ada justice ya, kamu selalu menginginkan sebuah keadilan di dalam sebuah hubungan ya. Jadi kamu ingin selalu dihargai, kamu ingin selalu dicintai seperti kamu mencintai dia. Jadi di justice ini saya merasa bahwa kamu nggak mau settle for less ya, you don't want to settle for less Aries, kamu nggak mau untuk bertahan dengan seseorang yang tidak pantas untukmu. Kamu nggak mau bertahan dengan seseorang yang telah memperlakukanmu dengan buruk ya, dan kamu tahu bahwa kamu pantas untuk dicintai. You know your worth ya. Jadi kamu tahu apa yang pantas untukmu saat ini Aries ya, bahwa kamu memang pantas untuk dicintai dan kamu layak diperlakukan dengan adil ya. Karena ketetapan pendirianmu itu dan self love-mu itu dan self healing itu membawamu kepada energi yang sangat positif dan menarik energi yang positif ke dalam hidupmu. Dan di sini final outcome-nya ada Eight of Wands ya, ini kartunya positif banget. Jadi kamu akan mendapatkan komunikasi dalam waktu dekat ini. Ada seseorang yang ingin berkomunikasi denganmu dalam waktu dekat ini karena ada Eight of Wands ya. Jadi bisa jadi dia ingin berkomunikasi lagi denganmu, dia ingin minta maaf, dia ingin memperbaiki hubungan ya. Karena dia sadar, dia mulai sadar your worth, dia mulai sadar bahwa kamu pantas untuk dicintai, bahwa kamu sangat berharga Aries ya. Dan bisa jadi di saat kamu berkomunikasi sama dia, kalian akan union lagi, kalian akan bersatu kembali, karena di sini Four of Wands itu berarti union juga, berarti kalian ada penyatuan ya, kalian bersatu kembali, yang berantem sebelumnya kalian akan rujuk kembali di sini ya, dan kalian akan sangat bahagia. Dan di sini ada Six of Swords yang berarti dia akan membawamu ke hubungan yang jauh lebih serius, dia akan membawa hubungan ini jauh lebih komitmen lagi, lebih stabil lagi. Dia ingin memajukan hubungan ini ya, karena dia melihatmu sebagai sosok yang begitu penyabar, begitu dewasa, dan kamu memiliki unconditional love untuk dia. Dan saat ini kamu benar-benar sangat bercahaya, kamu benar-benar sangat bersinar di bulan ini, sehingga daya tarikmu benar-benar menarik banyak energi orang, termasuk dia, yang membuat dia semakin tertarik ya. Jadi kamu ini banyak banget membuat banyak orang tertarik sama kamu di bulan Januari ini ya, karena energi self love-mu terpancar ya. Walaupun kamu masih mengalami hubungan yang up and down ya, di sini ada Two of Pentacles yang berarti hubungan mungkin belum stabil, tapi ada kemungkinan potensinya akan sangat baik ke depannya, karena di sini ada Four of Wands bahwa akan ada union
ya. Walaupun kelihatannya hubungan ini masih naik turun, masih on off, tapi kedepannya akan ada union ya potensinya. Dan di sini ada The Hermit ya, bahwa saat ini kamu sama seperti The Star tadi ya, kamu lebih banyak meluangkan waktu untuk dirimu saat ini, lebih banyak untuk menyendiri, lebih banyak belajar dalam hal kejadian-kejadian yang telah menyakitimu mungkin selama ini, kejadian-kejadian yang membuatmu di posisi yang sangat sulit, bahwa kamu udah jauh lebih bijaksana saat ini, jauh lebih pintar saat ini, karena kamu benar-benar belajar dari kejadian yang sebelumnya. Oke, itu baik banget Aries ya. Dan untuk klarifikasi dari kartu oracle cardnya, di sini ada soulmate dan juga the sword and rose ya. Jadi the sword and rose ini artinya clarity, truth, revelation, solidarity, force, honor, protection, dan juga power. Jadi di sini kamu mendapatkan powermu kembali di bulan Januari ini, bahwa kamu sangat powerful di bulan ini, sehingga kamu banyak menarik energi banyak orang, jadi banyak orang yang tertarik juga denganmu. Ada revelation, ada ilham ya, ada sebuah pemikiran pencerahan ya, untukmu menjadi lebih bijaksana ya, lebih pintar. Dan ada kejelasan, akan ada sebuah kejelasan di sini, kan ada clarity ya, akan ada sebuah kejelasan yang akan kamu dapatkan di bulan Januari ini. Dan di sini ada soulmate, bisa jadi kamu dealing dengan soulmate kamu, karena di sini ada soul connection, ada partnership, ada agreement, dan soul contract. Kalau soul contract itu artinya dia memang ditakdirkan untuk bertemu denganmu di kehidupanmu yang sekarang dari sebelum kamu lahir ya. Dari sebelum kamu lahir itu emang orang itu sudah ditakdirkan. Jadi orang itu ciri-cirinya ya, kalau orang memiliki soul contract itu ciri-cirinya itu akan sulit membuatmu melupakan dia, akan sulit membuatmu move on. Walaupun kamu bisa move on, tapi dia itu terkadang masih diam dalam pikiranmu, dan dia telah banyak mengubahmu dari pribadimu yang sebelumnya menjadi pribadi yang lebih baru, lebih berbeda dari yang sebelumnya. Jadi kalau kamu sudah bertemu dengan soul contract, itu biasanya hidupmu jauh lebih berubah dari yang sebelumnya, banyak perubahan dan transformasi yang kamu alami, sehingga itu bisa menjadikanmu entah lebih baik atau lebih buruk. Yang jelas kamu tidak akan menjadi orang yang sama setelah bertemu dengan dia. Itu soul contract. Kalau saya ngobrol tentang soul contract itu panjang banget ya, jadi intinya soul contract itu seperti itu. Soul contract itu artinya kamu bertemu dengan dia itu memang untuk mengubahmu menjadi dirimu sendiri, tapi di versi yang terbaik, seperti itu ya. Soul contract itu memang akan membuatmu jauh lebih mengenal sosok seperti apa yang pantas untuk diam dalam hidupmu. Oke, dan untuk kondisi finansial Aries di bulan Januari ada King of Pentacles dan juga Ten of Staves. Ten of Staves itu sama dengan Ten of Wands ya. Jadi di King of Pentacles ini sebenarnya keuanganmu sangat baik. Kamu sangat sukses dalam hal finansial di bulan Januari ini. Bahkan kamu berkelimpahan rejeki dan uang di bulan Januari ini. Mungkin beberapa dari kamu ada yang naik jabatan, ada yang naik gaji ya. Dan dalam hal bisnis, mungkin saat ini bisnismu sangat booming, sangat terkenal, sangat naik daun ya, tetapi di balik kesuksesan itu kamu harus tahu ada tanggung jawab yang harus kamu pikul ya. Jadi semakin banyak keuangan, semakin tinggi keuangan, tentu saja tanggung jawabnya akan lebih besar. Tapi jangan khawatir, karena jika kamu menjalin tanggung jawab yang lebih lagi, jika kamu mampu untuk berbuat lebih, maka keuanganmu juga akan mengikuti ya, dia akan menjadi lebih lagi dan berlimpah. Oke. Sekian dulu untuk readingan zodiak Aries di bulan Januari 2021. Semoga readingan ini resonate. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik tombol bell untuk notifikasinya. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya.